Karo tidak tahu, dikira pejabat besar. Kenapa datang terlambat? Naik takhta. Kenapa kamu terlambat, saudara ketiga? Sama sekali tidak punya rasa waktu. Hukum dirimu minum 3 gelas. Ini salahku. Aku akan minum 3 gelas. Orantuatidac boleminum. Kamu lupa alergi terhadap alkohol? Paman, kamu tidak bisa menyalahkan kami terlambat. Pesta jam 7, rumahmu terlambat 1 jam penuh. Tetapi bibi besar memberitahu ayahku waktu makan malamnya jam 8. Bibi besar membuat seluruh keluarga kami terlambat, kan? Aku salah memprediksi. Maka bibi besar harus periksa sarafnya. Jangan sampai belum 60 sudah pikun. Kamu berani mengutuk aku. Lenemo, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada orang yang lebih tua? Maaf, salah, mau konsultasi ke klinik otak. Klinik otak itu buat orang yang punya otak. Bulek. Cek klinik pencernaan. Kamu. Xiao Mo. Nggak boleh ngomong sama orang. Tahu, ayah. Oke, sudahlah. Kita semua keluarga, ayo duduk. Kiki. Kamu lulus seleksi apa? Kyoto University. Itu Universitas Huaqing. Hanya universitas. Apa dibanggakan? Tentu harus dibanggakan. 1 dari 3 universitas terbaik. Tidak seperti sepupu perempuan kita. Setahun ikut 800 les, akhirnya masuk politeknik saja. Kenapa, sepupu? Tidak mau pergi ke Huaqing? Lin Mo, kamu. Lin Mo, berani kamu memukul. Aku pukul kamu memang. Kamu tidak tahu aturan. Aku mengajarmu aturan. Berani-beraninya kamu menyiram air padaku. Sudah cukup. Ayah, kamu tidak membantuku. Sudahlah, jangan menangis. Malu-maluin saja. Jaja jangan menangis. Ibu akan membelamu. Jishanya. Jangan buang usaha. Wanita tidak perlu banyak pendidikan. Itu tidak gunanya sekolah. Lebih baik sekarang menikah saja. Keke, gimana kalau tante carikan jodoh? Toh habis sekolah, juga akhirnya menikah. Aku nggak mau menikah. Aku mau sekolah. Keke, kamu tunggu saja lihat pertunjukannya. Tante. Apa tante tahu? Tante mirip hewan tertentu. Hewan apa? Seperti katak di sumur, hanya ribut setiap hari. Perempuan tanpa bakat adalah kebajikan. Kamu masih hidup di zaman King? Kamu tahu berapa banyak lulusan universitas yang tidak bisa dapat kerja? Belajar untuk apa? Lebih baik nikah awal. Daripada jadi wanita tua bila menikah. Orang lain membalut kaki, kamu membalut otak. Makanya jadi pikun, begitu buru-buru menikah. Kenapa tidak menikah beberapa kali? Kamu tak dengar nasihat orang tua, menderita di depan mata. Baik, baik, baik. Kalian bicara permata berharga, sepupu masih dengar omongan kalian. Belum lulus SMA, berhenti dan menikah. Suaminya selingkuh dan kabur, sekarang dia dan 3 anaknya ditinggalkan. Semua demi keponakanmu, ibu bisa mencelakai anaknya? Saya rasa yang kamu kejar itu uang mas kawin yang puluhan juta itu, jual anak dapat uang. Sungguh memalukan. Apa maksudmu? Siapa yang jual anak? Bukannya ini sudah jelas. Keponakanmu sendiri yang kamu dorong ke jurang. Aku tidak mau bicara omongku. Linmo, kamu juga sudah tidak muda, kenapa belum cari pasangan sekarang? Lihat orang lain umur 20-an sudah punya 2 anak. Bibi besar. Kalau mau punya anak, sekaligus 18 anak. Sudah tua masih berdebat dengan yang lebih tua. Tidak ada kesan dewasa. Umur kamu ini harusnya sudah berkeluarga dan berkarier. Bibi besar, ada yang seusia sudah meninggal. Kenapa Anda tidak pergi meninggal saja? Kamu. Lenemau. Ada 3 bentuk tidak punya keturunan adalah yang terburuk. Bicara tanpa berpikir. Bibi tidak mempermasalahkan. Mau jomblo selama. HMPH, Bibi besar, aku belum menikah bukan semua karena kamu. Apa hubungannya dengan... Tahu tidak ada hubungannya denganmu, mending khawatir anakmu. Sudah 30-an masih hidup dengan uang orang tua. Nanti jadi bujang tua, janda gak mau sama dia. Kamu. Ngomong kayak gitu, nganggap aku sebagai lebih tua gak? Bibi besar. Kamu senior tambah umur, otak kurang berkembang, turutan otak lebih sedikit dari wajah. Salut. Bro, mulutmu tajam banget. Kayak beracun aja. Ini memuji atau menghina aku sih? Tentu saja memuji kamu. Sudahlah, bicara jangan banyak-banyak. Anak cucu punya rezeki masing-masing. Bro, aku kebetulan ada hal yang mau dibicarakan sama kamu. Aku ingin bangun pabrik tekstil di desa kita. Kamu bilang kebetulan yang gak tepat. Lahanmu itu, pas banget. Ternyata bukan acara keluarga, tapi berniat ambil tanahku. Bang, saya ini petani, hidup cuma dari tanah itu. Lin mau kerja di kota, dapat duit banyak, dia nggak kasih uang pensiun ke kamu. Xiao mau anak yang berbakti, separuh gajinya setiap bulan dikirim ke rumah.
Simpan untuk dia. Dipakai nanti buat nikah. Papa, Mama, jadi uang yang aku kasih, kalian gak pakai sepeser pun? Kakak ketiga, sebagai kakak tertua, aku tidak akan menerima. Aku akan memberimu uang dan membelikan untukmu. Kita semua adalah satu. Tidak akan menolak menjualnya, kan? Saya sudah menghubungi pekerja dan siap memulai. Ini. Paman, apakah diskusi? Ini jelas sebuah pemberitahuan. Enak-enak tidak boleh menyala duesa. Tanah itu juga. Bajianku. Tanah itu berharga, tidak dijual. Adik ketiga, kamu punya anak yang hebat. Masalah lama kambuh lagi. Jangan bicara pekerjaan saat makan. Ayo, adik ketiga, aku bersulang untukmu. Adik ketiga, kakak bersulang untukmu. Berikan kakak besar muka, kan? Jishan alergi alkohol, tidak bisa minum. Hanya satu teguk saja, tidak akan mati. Adik ketiga, jangan mengecewakan. Jika kamu tidak minum, kamu meremehkan aku sebagai kakak besar. Kak, biar aku yang minum untuk Jishan. Kamu juga sakit tidak boleh minum. Biar aku saja. Jishan, ini anak durhaka yang kamu ajar, kalau tidak jelasin. Tidak selesai. Kak, Kamu yang tidak selesai. Aku juga dengan kamu tidak selesai. Tua tak tahu malu. Kamu tahu ayahku alergi alkohol. Masih paksa dia minum, pembunuhan, tahu tidak? Berani kamu melawan orang tua, tak ada hukum atau tata tertib? Laporkan ke polisi supaya dia... Baik, laporkan saja. Biar polisi lihat bagaimana kalian bersekongkol. Memaksa yang alergi alkohol untuk minum. Dan mencoba merampas tanah keluargaku. Kita lihat siapa yang bakal ditangkap nanti. Baiklah, sangat baik. Kamu berani, Linemo. Kalian mau jual atau enggak terserah, tapi makan ini. Gak mungkin kita traktir. Bayar masing-masing aja, lunasin uang makan. Paman, makan ini hampir selesai baru panggil kita. Sekarang masih mau kita bayar masing-masing. Apa itu adil? Udah dapat banyak uang di kota. Masa segini aja nggak mau keluar? Cuma mau pamer miskin? Kenapa enggak bisa bayar? Kalau enggak bisa bilang aja, aku yang traktir kali ini. Bisa aja sih. Soalnya keluarga kalian lagi kesusahan. Pelayons. Pesan satu set hidangan yang sama. Bayar dengan kartu, meja baru. Hitung sebagai traktiran, semua karyawan restoran dapat. Untuk sisa makanan di meja ini. Biarkan orang yang suka merendahkan orang lain menikmatinya. Baik, baik. Mama, Papa, Koko, ada restoran Michelin bintang 3 baru. Lingkungannya lebih baik dari sini. Makanannya juga lebih enak dari... Ayo kita bawa kalian ke sana untuk mencicipinya. Selamat kepada host berhasil menolak manipulasi emosional dan penghinaan ekonomi, mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah. Hai Xiaomo. Hari ini meskipun merasa lega, kamu menyinggung pamanmu. Dia kecil hati. Nanti takutnya akan memperparah masalah. Dan soal pabrik tekstilnya, saya rasa dia tidak akan begitu saja menyerah. Ayah, Ibu. Dulu saya tidak berdaya, membuat kalian merasa tersinggung. Sekarang sudah berbeda. Sebenarnya ada sesuatu yang belum sempat saya beritahu. Kakak, sungguh? Dapat berapa banyak? Angka pastinya nggak usah disebut. Pokoknya cukup buat kita. Tanah selama kita nggak mau. Menang hadiah itu bagus. Jangan pamer kekayaan, harus hati-hati. Aku paham, Pak. Jadi nanti kalau ada barang baru di rumah, bilang aja itu dari bonus akhir tahun aku, biar orang nggak sembarang nebak. Adik ketiga. Kebanyakan minum jadi ngomongnya kasar. Jangan dimasukin hati ya. Adik ketiga, tapi soal tanah ini kakak masih mau ngobrol sama kamu. Kak, benar-benar tidak bisa dijual. Kami hanya mengandalkan tanah itu untuk hidup. Aduh. Bukan beli tapi sewa. Sewa untuk dibangun kakak sendiri. Mana mungkin membuatmu rugi? Ya, pertama tanda tangan kontrak sewa. Sewa akan saya bayar sekaligus, pasti lebih tinggi dari harga pasar. Ayo. Tanda tangan di sini saja. Sederhana sekali. Kak, sewa ini berapa? Bagaimana pembayaran? Tertulis jelas di kontrak? Hua kamu belum percaya kakakmu? Kita keluarga, hitam putih bisa menyakiti perasaan. Jishan, Bofu itu kakak kandungmu. Masa baik semenepek. Keluarga harus membantu. Sudah sah. Jangan dipikirkan, tanda tangan saja. Biarkan kakakmu cepat bangun pabrik, ini juga demi perkembangan desa kita. Kakak, bagaimana dengan... Tenang, segera tanda tangani, lalu saya atur mulai pembangunan. Begitu pabriknya jadi, bakal kasih putrimu ke kerjaan akuntansi. Bagus kan?
Orang tua, tunggu Xiao mau pulang, lihat dulu. Sekarang di rumahmu, Lin Mo yang putuskan. Dia cuma anak kecil. Tahu apa soul contract? Menurutku, Jishan lebih cocok pimpin. Ayah, jangan tanda tangan. Lin Mo, ngapain kamu? Kita lagi bahas urusan penting. Paman, urusan penting. Kontrak ini kamu buat. Maksud kamu apa? Ini cuma tulis sewa tanah kami, jangka waktu 20 tahun. Tentang sewa? Tidak disebutkan satu. Ini disebut kontrak sewa. Ini disebut kontrak gratis. Mas ini. Saya akan bilang nanti tambah lisan. Itu juga perjanjian. Perjanjian lisan, nanti bisa bilang tidak pernah ada. Bicara dengan siapa, Paman, sudah bisnis bertahun-tahun. Masa tidak mengerti, kamu menjebak papa saya. Lin Mo, kamu bicara sembarangan. Pamanmu niatnya baik. Niat baik. Menurutku itu niat buruk. Seperti serigala berbulu domba. Memanfaatkan ayahku yang menilai keluarga. Bikin kontrak tipuan begitu. Mau untung tanpa usaha, Lin Mo. Kamu harus melawanku ya, baiklah. Kamu tunggu saja, aku tidak percaya tanah jelek ini bisa menghasilkan emas. Ayo pergi. Ayo pergi. Hei, Xiao Mo, untung kamu kembali, kalau tidak. Kakaknya anak ini hatinya terlalu hitam. Ayah ibu. Jika ada yang perlu ditandatangani harus menunggu aku kembali. Untuk orang yang memanfaatkan dan memeras moral harus tegas. Selamat kepada host mendapatkan keterampilan, analisis bisnis dan menolak jebakan keterikatan keluarga. Bisa mendeteksi jebakan kontrak bisnis dan motivasi bisnis. Analisis bisnis datang tepat waktu. Mulai sekarang tidak ada yang... Di depan saya main trik, semuanya sudah selesai. Saya mau bersantai. Sudah lama tidak jalan-jalan di desa. Tolong, itu siapa? Ada suara minta tolong. Sistem bisa melacak. Pelacakan Di depan, 50 meter. terdeteksi peristiwa penahanan ilegal risiko tinggi. Risiko penculikan moral tinggi. Tolong. Cantik banget. Sangat cantik. Seperti bidadari. Jadi istri saya dan punya anak bagaimana? Lepaskan dia. Siapa? Pergi dari sini. Dia saya tangkap. Tidak ada hubungannya dengan Merampas wanita di siang bolong. Apa tidak peduli hukum? hukum. HMPH, jomblo 50 tahun. Dia dari luar kota, tidak dikenal. Akan memaksa dia jadi istri. Saya akan bunuh, aktifkan seni bela diri. Seni bela diri tingkat ahli sudah diaktifkan. Sampah. Terima kasih. Ada apa? Ada apa? Siapa teriak minta tolong? Liu Laogen, berani melakukan ini? Lin Mo, apa kamu menyerang Liu Laogen? Pembunuhan terjadi. Orang luar menindas penduduk desa. Lin Mo, lepaskan dia, kita bicarakan baik-baik. Bicara baik-baik. Mengancam dengan pisau dan mengikat. Bagaimana caranya? Dia memukulku hingga pingsan dan mengikatku di sini, bahkan mau. Ah, Liu Laogen kasihan. Sudah lebih dari istri kabur, anak juga, tidak ada anak. Pikirannya tidak normal. Ya, Lin Mo, dia tidak melakukan hal buruk pada gadis ini. Lepaskan dia, kita satu desa. Tersebar, tidak enak didengar. Lin Montag, aku salah. Aku ingin mencari istri. Maaf, lepaskan saya. Semua uang dan tabungan saya untuk kalian. Ternyata mulai dengan manipulasi moral dan godaan uang. Sistem ini memberi hadiah. Terdeteksi pemerasan kolektif dan penyuapan dengan nilai manipulasi moral 100%. Mohon tetap teguh pada keadilan. Kasihan. Kasihan berarti bisa berbuat kejahatan. Kenapa istrinya kabur, tidak bekerja, minum, dan memukul orang? Dia tidak waras. Menurutku dia sangat licik. Dia suka memilih gadis muda yang sendirian. Kalau bukan aku bertemu dengannya, gadis ini akan hancur. Hanya dengan satu kata kasihan, berharap masalah ini sesuai dengan hati nuranimu. Lin Mo, memaksaku ke jalan buntu? Bukan ingin memutuskan jalanmu. Aku mengarahkanmu ke jalan yang benar. Hari ini aku katakan, membela penjahat lagi. Berarti jadi kaki tangan. Di depan hukum, tidak ada pantas dikasihani, hanya yang keji dan menjengkelkan. Lin Mo, jangan bicara kasar. Kasar? Lebih buruk dari tindakannya? Pernahkah kalian memikirkan itu? Lepaskan dia hari ini, besok dia akan menculik gadis kecil lain. Nanti kalau ada istri atau anak perempuan kalian yang berani keluar malam, kalian bisa tanggung jawab? Sepertinya memang begitu. Kali ini Liu Laogen berlebihan. Tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Kantor polisi, saya mau melapor. Lokasinya rumah tua belakang desa Linjia. Ya, ada orang bersenjata pisau dan penculikan. Pak, terima kasih hari ini. Kalau bikin Anda, saya mungkin. Bantuan kecil. Kamu tidak kenapa-kenapa kan? Perlu diantar ke rumah sakit? Nama saya Suluoran dari Beijing. Boleh tahu nama Anda, Pak?
Saya Lin Mo. Mo dari, Lin dari, diam. selamat kepada pemilik berhasil menolak tekanan sosial dan suap, tetap teguh pada keadilan, mendapatkan hadiah buff jaringan tahap dasar. Hari ini rasanya seperti mimpi, Pak Lin. Saya tidak menyangka mengalami kejadian seperti ini di tempat terpencil. Apalagi, Anda mau turun tangan Anda terlalu baik, Nona Su. Siapapun yang menghadapi keadaan seperti ini tidak akan tinggal diam. Kamu sepertinya tidak takut dengan omongan itu. Sudah biasa. Di desa kami, perasaan lebih penting dari logika, tapi ada batasnya. Tidak bisa mengalah demi perasaan. Anda benar. Oh ya Pak Lin. Anda terlihat berbeda. Anda bekerja di Pegawai biasa pulang untuk tahun baru. pegawai biasa. Keterampilan dan keberanian seperti ya pasti luar biasa. Nona, akhirnya kamu kembali. Aku khawatir. Aku baik-baik saja. Berkat Tuan Lin ini. Terima kasih atas bantuan Tuan Lin, tidak akan lupa seumur hidup. Ini kartu nama saya. Jika ada apa-apa di kota, bisa cari saya kapan saja. Penasihat khusus Grup Su. Bisnis kecil di rumah. Sampai jumpa lagi Tuan Lin. Grup Su. Kelihatannya sistem sudah mulai memberi keuntungan hubungan di kota Jing. Lin Mo, keluarlah. Apa yang kamu inginkan, Liu Laizi? Kamu harus menulis surat permohonan maaf tentang pamanku. Surat permohonan maaf, dia berbuat jahat, kenapa kami harus menulisnya? Karena dia pamanku. Karena kita dari desa yang sama, orang seusianya mana bisa tahan dengan ini semua. Kalian betul-betul ingin memenjarakannya? Ingin dia mati? Kalau nggak tahan, kenapa nggak mikirin gadis itu saat pembajakan dengan pisau? Memangnya tidak membuat apa-apa, wanita itu tidak berkurang sedikit. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganmu. Oh, kamu hanya melihat dia lembut dan halus. Seperti orang kaya, kamu juga ingin ikut campur. Lin Mo, jika tak menulis surat pemahaman ini hari ini, aku akan datang ke rumahmu setiap hari untuk ributan. Aku akan membuat tahun ini tidak tenang. Aku akan membuat impianmu hancur total. Liu Laizi ini orang tak tahu malu. Xiaomo. Tidak apa-apa, nak. Buat keributan. Ingin melihat berapa lama keluargamu bisa bertahan. Liu Laizi. Merasa aku mudah diajak bicara? Atau kamu pikir hukum itu permainan? Jangan banyak bicara. Mau nulis? Kalau nggak nulis, kamu bisa ngapain ke aku? Camus. Bukan hanya nggak nulis, aku mau bilang ke kamu, pamanmu Liu Laogen memang pantas dihukum, dia melanggar hukum pidana. Bukan aturan keluarga. Surat pengampunan? Jangan bilang aku nggak bisa nulis, sekalipun aku coba. Tidak mengubah kenyataan bahwa dia melanggar hukum. Penjara tempatnya. Baiklah Lin Mo, kamu berani ya. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Sistem, reaksinya berlebihan. Ada yang tidak beres. Aktifkan mata kebenaran untuk Mata kebenaran diaktifkan. Sasaran, Liu Laizi. Penculikan Suluoran, jejak keterlibatan mendalam terdeteksi. ternyata benar. Dia juga bukan orang baik. Xiao Mo. Liu Laizi si preman itu. Katanya dia akan terus. Mungkin dia bisa melakukannya. Gimana kalau kita lapor polisi saja? Ayah ibu. Liu Laizi tidak akan lama lagi. Orang seperti dia seperti permen lengket. Sekali nempel, susah. Dia akan menemani pamannya di penjara. Maksudnya apa? Saya curiga Liu Laogen menculik Nona Su, Liu Laizi tahu dan terlibat. APA. Akan ada buktinya. Kunci pintu, dan apapun yang kalian dengar, jangan keluar. Aku akan periksa ke tempat Liu Laizi, pasti dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Si brengsek Lin Mo itu, dengan sedikit uang malah berani tak pedulikan aku. Suatu hari aku akan membakar rumahnya. Liu Laizi, kau mau membakar rumah ya? Kalau iya kenapa? Bukan hanya mau membakar rumah, juga mau menghabisimu. Menghabisi aku? Karena pamanmu masuk penjara? Kelihatannya hubungan kalian memang dekat ya. Dia pamanku, kau menyakitinya, sama saja menyakitiku. Oh, sepertinya waktu pamanmu melakukan hal buruk, kamu terlibat ya. Kenapa kamu begitu bersemangat? Omong kosong. Hari itu kalau bukan karena aku membantunya mengawasi, dia mana bisa dengan lancar membawa cewek itu ke gunung. Awalnya kupikir kalau nasi sudah jadi bubur, aku juga bisa, hehe. Liu Laizi, coba kamu sampaikan semua ini ke polisi.
Kantor polisi, ya, Lin mau punya petunjuk dan bukti penting kasus penculikan Liu Laogen. Menunjuk pada pelaku lainnya, Liu Laizi. Dia sekarang ada di toko kecil dekat desa dan telah mengancam saya secara pribadi. Lin Mo. Kamu mengkhianati aku dan merekam. Ya, dia melakukan kekerasan padaku. Tolong segera datang. Semua sudah berakhir. Temani pamanmu, berpikirlah di dalam. Yang merugikan bukan aku, tapi ketidakpatuhan kalian sendiri. Xiao Mo menangani masalah Paman Liu dan kemenakannya dengan baik. Orang ini tidak bisa dipertimbangkan. Pak, ini baru awal. Masalah ini belum selesai, khawatir pihak paman besar tidak akan menyerah. Berencana memanfaatkan waktu ini untuk menyelidiki pabrik tekstil. Pamanmu kemarin menelepon. Ada kabar baik yang belum aku tahu. Kabar baik, keluarga penuh masalah, mana mungkin berita baik. Paman pasti ada maksud tersembunyi. Tandai kejadian. Tugas untuk mengantisipasi pengkhianatan dan penculikan oleh keluarga. Adik ketiga, aku ingin memberitahumu kabar baik. Perjanjian pengalihan tanah yang kamu tanda tangani, hitam di atas putih, tanah ini milikku. Aku mulai membangun pabrik di sini. Kakak, kapan aku tanda tangan? Aku tidak pernah. Perjanjian sewa terakhir belum ditandatangani, dari mana ada perjanjian pemindahan? Lin Jishan, kamu mau ngemplang? Di perjanjian itu ada sidik jarimu, hitam di atas putih, dan kamu mau ngelak. Wah, Paman. Bibi. Mau main trik kotor lagi ya? Lin mau datang tepat waktu. Lihat, ditandatangani dan dibubuhi sidik jari ayahmu. Sekarang tanah ini. Cepat kosongkan tempat Aktifkan analisis bisnis sistem. dan mata kebenaran. Keterampilan telah. Hasil analisis, meniru tanda tangan. Kemirpan 85%. Tempat pengambilan sidik. Ada bekas lem, diduga palsu. Ada di klausul kontrak. Banyak celah hukum. Paman, demi tanah ini kau benar-benar berusaha keras ya, cari orang meniru tulisan ayahku. Dan bahkan membuat cap jempol palsu. Kamu menggembos ini yang ditandatangani ayahmu. Masih mau mengelak? Tanda tangan ini jelas ditiru. Tempat cap jari ini halus tidak wajar. Apakah sidik jari normal begini? Mencuri barang ayahku. Lalu fotokopi sidik jari ke sini. Kamu mengarang. Mana buktinya? Lin Mo, tunggu dan lihat apakah tanah keluargamu bisa mengeluarkan emas. Paman, ancaman Anda saya ingat. Anda bergerak secepat ini. Memalsukan perjanjian, penipuan. Kamu memfitnah. Perjanjian ini sah. Beneran atau enggak? Kirim ke forensik. Langsung ke Pemalsuan kontrak untuk penipuan bisa dipenjara kalau jumlahnya besar. Kamu menakut-nakuti siapa sih? Menakuti atau enggak, coba aja. Aku telepon polisi sekarang buat minta verifikasi tulisan dan sidik jari. Tanah ini aku gak mau. Kalian memang kejam. Pergi. Xiao Mo, untung ada kamu. Kalau bukan karena kamu, kita benar-benar terjebak oleh pamanmu. Kenapa dia tega sekali? Bahkan ia menipu adik kandungnya, Bu. Beberapa orang bisa melakukan apa saja demi keuntungan. Kedepan harus lebih hati-hati terhadap mereka. Menggunakan keterampilan analisis bisnis, tampaknya di masa depan lebih banyak jebakan, harus tingkatkan level keterampilan. YK. Pemilik ungkap kontrak palsu. Melindungi aset keluarga, memecahkan kontrak perlindungan aset, manajer analisis, nilai negara bergeser. Poin keterampilan dikali bisa digunakan untuk meningkatkan uang tunai 300 juta rupiah guna meningkatkan Kebenaran ahli meningkat, lebih jelas amati detail, ungkap penyamaran canggih. Dan bisa memiliki firasat lemah tentang tindakan kunci terbaru dari target. Bro, bantuin aku dong. Ada apa? Sahabatku butuh cepat ke rumah, aku harus ke kota, bus tidak ada. Pinjam mobilmu untuk nyetir. Malam nanti akan tidak dipinjamkan. Bro, kita saudara sepupu pertama. Pinjam mobil sebentar. Nanti malam aku kembalikan. Tidak akan merusaknya, kamu keras. Hei, sepupu dekat. Saat ayahmu memalsukan kontrak dan menipu, kenapa tidak ingat sepupu? Mobil milik pribadi. Kalau ada darurat, bisa naik taksi. Naik taksi mahal. Kamu kan kaya, pinjam mobilmu sebentar tidak akan merusaknya. Hari ini kan ulang tahunku. Aduh. Salah paham, ini ulang tahun sepupu saya. Cuma pinjam mobil? Yuk, tutup mata. Kakak kasih hadiah. Kasih apa sih? Sebagai kakak, Kasih kamu satu mobil. Tambahin satu tas. apa ini? Ini namanya Kasih anjing, tak kembali. Bakpao kasih kamu. Anjing keluar cepat. Tunggu saja. Orang ini matanya berkedip, pasti ada niat buruk. Tandai Lin Jianai System. target Lin Jianai telah ditandai. Apa itu suara?
Lin Jianai, bagaimana kamu bawa mobilku? Kak, kamu kembali. Aku lihat kamu buru-buru bawa mobilmu. Lihat ini, kembali utuh tanpa cacat. Mobil, bemper depan ada goresan jelas. Dan kaca spion kiri, goresan besar, kamu bilang utuh tanpa cacat? Mas, kata-katamu kasar, aku sepupu kamu. Urusan keluarga, kok dibilang mencuri? Keluarga. Sekarang tahu keluarga, tapi pas nyolong mobilku, bilang keluarga? Ganti rugi harus? Tentu aja harus ganti. Konfirmasi kerugian di dealer, berapapun nilainya. Kalau nggak setuju, beli yang baru buat aku. Nggak mungkin, kamu minta yang nggak masuk akal. Lin Mo sudah kaya, mau bikin sepupunya tertekan. Kenapa kamu berisik, Kana? Paman San, aku pinjam mobil kakakku sebentar, dia malah suruh aku ganti rugi, mau bikin aku mati. Mo kecil, ada apa? Ayah ibu. Dia tanpa izin bawa mobilku, tabrakin mobil, cat lecet, bensin habis. Sekarang masih mau pakai nama keluarga untuk paksa aku, suruh aku tanggung kerugian, siapa yang ambil tanpa izin? Pinjam-pinjam tanpa izin, ambil barang orang lain itu mencuri. Aku nggak lapor polisi, tenggang rasa sebagai keluarga. Laporkanlah, toh nggak ada uang, nyawa cuma satu, kalau berani bunuh aja aku. Bunuh kamu, pukul pun aku jijik, nggak mau ganti ya oke. Lin Jiana, mencuri mobilku, menyebabkan kerusakan. Dan menolak memberi ganti rugi, benar? Benar, kenapa? Aku tidak mau bayar, gimana? Baiklah, nggak mau bayar, akan minta ayah bayar. Video ini dengan laporan kerusakan. Akan kirim ke paman. Jangan beritahu ayahku. Jika dia tahu, aku bisa dipukul. Kalau gitu bayar ganti. Aku gak punya uang. Kalau gak punya uang, tulis surat utang. Bayar secara bertahap, bunga sesuai bank. Lin Mo, kamu ini kejam sekali. Seberapa kejam juga, kalian sekeluarga vampir lebih kejam. Aku tulis. Ingat sepupu, hubungan keluarga bukan alasan kalian ambil seenaknya. Kalau berani ambil barangku lagi atau bikin rusuh di rumahku, tanggung sendiri akibatnya. Ham Hong. Selamat kepada tuan rumah yang menolak pemerasan dan menjaga hak, mendapatkan hadiah, peningkatan keterampilan bertarung tingkat master. Uang tunai 200 juta rupiah. Kak, paman, bibi. Aku kena masalah. Kamu kenapa lagi? Aku mulai bisnis buka toko, kurang modal. Kak, kamu punya banyak uang. Sedikit dari kantong cukup buat aku mulai, Kak. Kita sepupu kandung. Bantu aku dong. Bantu adik kan seharusnya dilakukan. Pinjam uang boleh. Benar? Ya, tulis syarat pinjaman. Cantumkan kegunaan, tenggat waktu, dan bunga pinjaman. Juga bawa rencana bisnis dan jaminan untuk ditukar. Janji hutang sebagai jaminan. Kita satu keluarga. Kenapa menulis itu? Gak percaya sama aku. Betul, gak percaya. Lin Mo, apa maksudmu? Aku sudah memohon padamu. Mau aku berlutut? Aku sudah merendahkan diri. Masa gak bisa bantu? Demi hubungan keluarga? Tenang, pinjamkan aku, pasti aku kembalikan. Lin Mo, kenapa kamu melihatku begitu? Lin Jianai. Kamu yakin? Kamu benar-benar mau mulai bisnis? Bro, mau mulai bisnis, buka kedai teh susu yang hits. Tempatnya udah kupilih di jalan kaki kota. Orangnya banyak, aku bisa untung. Tolong bantu aku, uang pertama yang aku dapat, pasti aku mulai bisnis. Buka kedai teh susu yang hits. Kedengarannya masuk akal. Rencana bisnisnya nanti kasih ke kamu. Tenang, kalau aku dapat uang, aku langsung kembalikan. Aktifkan keterampilan melihat kebohongan. Sasaran, Lin Jiana. Mata kebenaran diaktifkan. Sasaran, alasan mendirikan usaha terdeteksi palsu, kenyataannya utang konsumtif karena kesombongan. Membeli barang mewah, Sekarang dikejar. butuh uang untuk menutup. Lin Jianai. Lihat aku. Kenapa, Kak? Kamu janji pinjam? Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar mau buka kedai teh terkenal atau mau menutupi utang belanja barang mewahmu? Lin Mo, utang bunga tinggi apanya? Aku tidak mengerti. Kalau nggak mau pinjamkan, ngapain fitnah aku? Kanai pinjam uang ke rentenir ya? Itu bahaya banget. Tidak pinjam. Paman dan bibi, jangan dengar Lin Mo. Dia cuma tidak mau pinjamkan uang, bikin gosip. Gosip, ya? Ayo kita dengar, ini gosip atau bukan? Halo? Simpel banget. Bukan, dia salah sambung. Salah ketik. Nomor identitas Lin Jiana.
Minggu lalu kamu pinjam 50.000, bunga jadi 80.000. Cepat bayar, kalau tidak kami datang. Ajak bicara orang tuamu, nanti jangan bilang kami tidak ada sopan santun. Lin Mo, kamu mau memaksa aku mati? Kenapagiana Begitu Sambrono, Berani en Bill Pinjamon Bangatingi. Aduh, malang sekali. Aduh. Lin Mo, kasih uang sama aku. Kasih aku, Lin Mo, semuanya dari kalau bukan aku sudah bisa lunasi. Aku gak mukuli perempuan. Karena kamu maksa aku. Aduh, Lihat dirimu Lin Jiana, kamu kayak orang gila. Lin Mo brengsek, gak akan berhenti lawanmu. Pergi, ngamuklah di rumah sendiri, jangan kotori rumahku. Tunggu saja Lin Mo, aku pulang cerita ke ibuku. Selamat, berhasil memecahkan menolak pinjaman palsu. Menjaga harta dan kedamaian keluarga, hadiah 150.000 yuan. Bibi besarmu memang suka ribut. Kalau saatnya datang, dia pasti... Biarkan dia ribut, justru kita selesaikan sekali masalah ini. Kita tidak bisa menutup lubang tak berdasar ini, juga tidak mampu. Bu, Anakku, ada apa? Siapa membuli kamu? Lin Mo tidak meminjamkan uang, dia juga memukulku. Lenganku sampai memar biru. Apa? Lin mau memukulmu? Tidak sopan. Kenapa? Aku cuma mau memulai pinjam uang darinya, kalau dia tidak pinjamkan, dia fitnah aku pinjam uang dari rentenir dan telepon orang nagih. Aku gak berani ketemu orang lagi. Ingin berbisnis hal baik. Lin mau kan begitu kan? Pinjemin uang kenapa? Harusnya bantu kamu, makin kaya makin pelit. Tunggu, rentenir. Kamu pinjam uang dari rentenir? Karena ya, jujur, kamu pinjam dari rentenir? Aku memang pinjam sedikit. Bodoh, kenapa pinjam dari rentenir? Idiu berbahaya. Aku salah, tapi sekarang yang nagih hutang telepon dan mengancam, kalau gak bayar akan menjual aku. Kamu tidak bisa meninggalkanku, hanya kamu yang bisa menyelamatkan. Aku menolongmu, 80.000 banyak. Dari mana mendapat? Ibu cari Lin Mo. Dia kaya, 80.000 cuma sedikit buat dia. Dia akan memberikan kamu muka karena ibu adalah bibinya. Kalau kamu tidak menolongku, aku. Dia sudah perlakukanmu seperti itu? Kalau tidak dipinjami uang, buat keributan. Sebut dia kaya, tapi tidak berbelas kasihan, membiarkan sepupunya mati. Baiklah, besok aku akan... Aku tidak percaya, bisa semakin parah dari ini. Lin Mo Kelluer. Tidak tahu malu, Lin Jishan dan Chen Huai, ini anak yang kalian ajarkan? Kakak ipar, ada apa lagi ini? Kakak ipar, bicara baik-baik. Bicara baik-baik, dengan orang seperti dia, apa yang dibicarakan? Lin Mo, tanya kamu. Kamu memukul Kanae? Menahannya karena dia mau mencuri dompetku. Kalau itu dianggap memukul. Ya, benar. Bagus kalau kamu mengaku. Apa kamu yang menyebarkan soal Kanae pinjam uang rentenir? Dia itu cewek, sensitif. Omonganmu bisa memaksanya bunuh diri. Bibi, saat pinjam uang rentenir, kenapa tidak pikir masa depan? Saat boros untuk gengsi? Kenapa nggak mikir muka, sekarang dikejar utang? Baru ingat malu sekarang. Bagaimanapun ini gara-gara kamu, kalau kamu nggak bantu, dia nggak akan pinjam uang rentenir. Sekarang mereka mau patahkan kakinya. Kamu bilang gimana? Menurut logikamu, dia kriminal saya paksa? Memang kamu paksa. Lin Mo, kasih tahu istilahnya kamu harus bayarin. Kamu mau atau enggak, 8 juta itu buat kamu kecil. Kamu harus bantu Jianai tutup utangnya. Kalau kamu nggak bantu dan terjadi apa-apa, kamu yang salah. Ayo bicara masuk akal. Jianai buat masalah Sin, kenapa menyalahkan Xiao Mo? Iya, kakak ipar, utang rentenir kayak jurang tak Kali ini, lain kali gimana? Aku nggak peduli, dia itu kakak, bantu adik masa nggak wajar. Sekarang dia punya uang. Bantu adik kenapa? Harus lihat adik dipukuli preman baru puas, kamu ini masih manusia nggak? Tentu saja kamu datang. Kalau kamu sengaja bikin onar, jangan salahkan aku cerita hal memalukan keluargamu. Bibi, kamu bilang aku kejam, bilang aku nggak bantu Jianai, tapi kamu tahu nggak anakmu Lin Jianai demi bayar utang rentenir? Sudah melakukan apa? Dia bisa ngapain? Lihat baik-baik, itu putrimu minggu lalu diam-diam masuk ke toko gadai Singlong di kota kita. Kamu tahu apa yang dia gadai? Itu gelang emas dan pendans giok yang disimpan di kotak kayu merah di bagian terdalam lemari pakaianmu. Tidak mungkin. Gelang ini adalah peninggalan dari ibuku. Tidak mungkin, dia tidak hanya mencuri perhiasanmu untuk digadai, dia juga membual bahwa dia bisa segera mendapatkan uang dari sepupu kaya ini memberi rasa aman. Bibi, ini putri terbaik yang kamu didik. Seorang anak durhaka yang mencuri dari ibunya sendiri dan terjebak dalam perangkap kesombongan. Ya Tuhan. Ya Tuhan, anak nakal.
Gelang ini satu-satunya peninggalan dari neneknya untuk saya. Sebagai ibu, di mana salahku padanya? Aku hidup hemat, tapi dia malah foya-foya di luar, bahkan berani mencuri di rumah. Pengkhianat. Adieu. Benar, kakak. Yang penting sekarang cari barangnya dulu. Ku hajar kamu. Dasar anak tidak tahu diri, aku hajar kamu. Selamat, Berhasil memanfaatkan, lawan manipulasi moral, hancurkan, dapatkan 200 juta rupiah. sedikit peningkatan wawasan. Apa yang dibuat-buat, akhirnya berakhir. Keluargamu bakal ribut besar. Xiao mau dapat bukti ini, akurat sekali. Bu, aku punya cara sendiri untuk menghadapi orang yang tidak masuk akal, harus pakai cara ekstrim. Lin Jianai, gadis nakal. Keluar dari sini. Gadis nakal, taruh di mana gelang dan batu hijauku? Katakan, apa kamu yang mencuri dijual? MA, sementara digadaikan. Tunggu sampai aku punya Aku akan mengembalikannya. Kamu mau tebus dengan pinjaman bunga tinggi kamu? Buka pintu. Lihat aku petakan kaki Lin Jia. Buka pintu. Bayar uang. Kalau tidak segera bayar, kami tidak akan bersikap baik. Kamu adalah Ibu Lin Jianai kan? Uangnya mana? Kejua bang. Beri waktu sebentar lagi. Kami sedang mencari solusinya. Beri waktu apa? Berkali-kali. Bayar utang atau bawa Lin Jianai pergi. Bawa dia pergi dari sini. Jangan bawa anakku, kumohon padamu. Pergi kau tua bangka. Utangnya bayar. Bayar utang atau bawa dia pergi. Sepertinya dari rumah pamanmu, ribut sekali. Jangan-jangan penagih utang benar-benar datang. Sudah diduga. Kak, bantu bayar utang. Kalau tidak, aku akan dibawa pergi. Kau tidak bisa membiarkanku begini. Linamo tolong bantu Jana. Memohon padamu, uangnya pasti kita kembalikan. Jadi kau sepupu yang kaya. Cepat, keluarkan 80.000. Kami pergi. Kalau tidak, bawa adikmu pergi. Linmo, kalau tidak bantu aku hari ini, aku mati di rumahmu. Biar tahun baru Linjana, kau bukan adik kandungku. Silakan pergi. Linmo, kau bukan manusia. Dasar kejam, tidak akan diam saja. Bibi. Kita cuma cari yang berutang. Tapi aku penasaran, Linjiana, kamu sudah buntu, kenapa masih bilang pada kreditor? Mau pinjam 50.000 dan segera dibayar? Segera ini. Apakah kamu mau akting di sini dan lalu menipu siapa? Kenapa pinjam 50.000 lagi? Telepon. Halo, Pak Wang, sepupu Linjiana. Konfirmasi, apakah Linjiana? Bilang pinjam 50.000 dan segera dikembalikan. Dia bilang kakaknya kaya, bisa bantu bayar. Biar kita tenang meminjamkan. Dia nggak sama kamu kan? Sama aku ini. Aku cuma mau memastikan. Dengar nggak? Dia nggak mau bayar. Tapi juga mau terus pakai ancaman buat hura-hura. Berani main-main sama aku, lepasin aku tidak. Karena masih mau pinjam, polisi segera datang. Penahanan ilegal, penagihan kekerasan, tuduhan-tuduhan ini bikin kalian bermasalah, kan? Linjiana, penipuan. Pencurian, meminjam bunga tinggi, harus dapat pendidikan hukum. Selama Memanfaatkan kekuatan eksternal untuk mengatasi krisis dan mengungkap kejahatan mendapatkan hadiah uang tunai 250.000 yuan, kemampuan sedikit meningkat. Jishan. Huae. Lin Mo. Semua di rumah ya. Mari, makan bu. Kepala desa, terlalu sopan. Ada sesuatu? Ya, ada urusan besar. Demi perkembangan desa, jembatan tua di ujung desa. Lama tidak diperbaiki, jembatan berbahaya. Kendaraan besar tidak bisa melewatinya, sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi desa kita. Ya, jembatan itu cukup berbahaya. Jadi, desa memutuskan untuk membangun kembali jembatan baru yang kokoh. Membangun jembatan hal baik. Kepala desa, bagaimana rencananya? Soal dana, kita semua harus berusaha bersama. Beri sedikit, desa akan memberi sebagian. Setiap rumah tangga, ya, bagi sebagian. Tapi, Xiao Montag. Kamu sekarang adalah selebriti desa kita, mengendarai mobil mewah di kota. Pasti sudah sukses besar ya? Pekerjaan besar untuk kebaikan, membangun jembatan dan jalan. Kamu harus bayar paling besar, berapa yang paling besar? Tidak banyak.
Bagi Xiao Mo itu cuma seujung kuku. 200.000, sisanya, desa dan warga lainnya bisa sedikit menambah. 200.000. Xiao Mo. Kamu sekarang bos besar. Punya kemampuan, tanggung jawabnya besar. Membangun jembatan ini adalah amal dan tindakan mulia. Kalau kamu nggak dukung, nggak sumbang, itu nggak benar. Jembatan ini nggak bisa selesai. Orang-orang akan gosipin kamu di belakang. Bilang kamu kaya tapi nggak peduli. Pak Kepala Desa, tuduhan besar itu saya nggak sanggup prihatin. Saya dukung Kepala Desa bangun jembatan, tapi perlu tanya total anggaran dan masing-masing harus keluar berapa. Kalau mau sumbang 200 juta, harus tahu 200 juta buat apa. Anggaran itu, ya? Sekitar 300 Juta Anla. Kamu jangan tanya terlalu detail, entar kamu nggak paham. Sistem mengaktifkan analisis bisnis, digabungkan dengan harga tenaga kerja bahan bangunan lokal, mengevaluasi biaya pembangunan. Jembatan spesifikasi yang sama. Berdasarkan model data saat ini, diperkirakan anggaran untuk membangun jembatan standar di Desa Linjia. Harga kendaraan besar seharusnya 180.000 hingga 220.000 yuan. 300.000, desa sebelah membangun jembatan serupa hanya menghabiskan di bawah 200.000. Mengapa di desa kami malah naik 100.000? Apa jembatannya mau dibuat dari kayu emas atau lantainya dari marmer? Maksud Lin Montag? Harga bahan naik, tenaga kerja lebih mahal. Situasinya berbeda. Jelaskan di mana kenaikan harga bahan, berapa biaya tenaga kerja, tim konstruksi mana yang digunakan, berapa upah, bagaimana perhitungannya, ada rincian anggaran, tunjukkan agar kami bisa mendonasikan uang. Tidak percaya kepala desa, apa aku mungkin korupsi uang bangun jembatan ini? Korupsi. Bukan kata-kataku, aku tanya, biaya bangun jembatan lebih dari 200.000, selisih 100.000 dari mana? 100.000 dipakai untuk apa? Sisanya dari sumbangan 100.000 kemana? Kepala desa, kamu curang. Di kota saja aku dengar. 300.000, bangun jembatan ini perlu sebanyak itu? Iya, tetangga Pak Wang bilang jembatan ini selesai dengan 190.000. Kepala desa, benar gak yang Lin Mo bilang? Anggaran ini terlalu tinggi. Lin Mo, kamu bikin ribet. Aku niat mengurus desa, kamu memecah belah. Nyumbang atau tidak, urusan kamu. Kepala desa, bukan aku tidak mau nyumbang, aku hanya minta sumbangan ini transparan. Menurut anggaran 200.000 aja. Aku siap bicara masuk akal, akan tanggung bagianku, tapi jangan anggap aku bodoh. Memaksa saya secara moral untuk menyumbang, tak ada pintu. Lin Mo benar, laporan keuangan harus terbuka. Kepala desa, berikan rincian anggaran. Biar kami lihat. Baiklah, kalian tidak percaya aku. Terserah kalian mau perbaiki atau tidak. Lin Mo, lihat kekacauan, jembatan harus diperbaiki. Tidak bisa tanpa pemimpin. Kamu berpengalaman. Bagaimana kalau kamu yang memimpin urusan ini? Memperbaiki jembatan baik, memudahkan orang. Selama kalian percaya, aku bersedia memimpin. Pendapatku, kita bisa membentuk tim persiapan perbaikan jembatan, mengundang beberapa orang tua terhormat. Dan pemuda mengerti untuk berpartisipasi. Anggaran kita buat ulang, mencari tim konstruksi yang dapat dipercaya, setiap pengeluaran dicatat dan diumumkan secara berkala. Cara ini bagus. Transparansi, merasa tenang. Donasi secara sukarela, berikan semampunya, tidak memaksa. Sisa yang kurang saya tanggung, jamin jembatan dibangun dengan kokoh. Baik-baik. Memicu tugas, tujuan hati rakyat. Berhasil memimpin proyek pembangunan jembatan dan mendapatkan kepercayaan penduduk desa, akan mendapat hadiah melimpah. Mungkin saya bisa mencari tim konstruksi yang lebih terjangkau. Saya punya teman yang keluarganya bergerak di bidang konstruksi. Mungkin dia bisa membantu kita mencarikan. Bos Lin Sibukya. Lin Mo berprestasi, memimpin proyek bangun jembatan di desa. Desa jadi lebih mudah aksesnya. Burkett Lin Mo. Memimpin bangun jembatan. Tahu kenapa dia semangat? Kenapa? Ku dengar dari keluarga Liu. Dia berhubungan dengan Gadis dari keluarga kaya. Di ibu kota, cuma untuk bisa dekat dengan orang itu. Bikin 2 orang dari keluarga Lau. Masak penjara. Dia berusaha menunjukkan diri. Uang untuk jembatan. Diperoleh dari orang kaya. Dengan cara menipu. Dia itu pria malas, pakai uang orang lain demi keuntungan. serius nih? Lin Montag tidak kelihatan seperti orang begitu. Lihat permukaan mudah, sulit lihat hati. Kenal orang luar, bukan dalam. Dari ibu kota, dia mungkin belajar hal buruk. Siapa yang tahu? Menurutku dia penipu. Menipu uang wanita menjadikan kita. Orang desa bodoh. Memelukkan nama keluarga Lin. Adikku, kamu perlu kontrol Lin Mo.
Kakak, apa Xiao Mo sibuk mengurus proyek jembatan? Tentang proyek jembatan itu. Kamu tahu uang membangun jembatan itu berasal dari menipu seorang wanita. Dia makan dari wanita itu. Keluarga Lin jadi bahan tertawaan. Jika tersebar, bagaimana kita? Jangan biarkan dia memerlukan kita lagi. Kakak, bicara sembarangan. Uang Xiao Mo didapat sendiri, termasuk menang lotre, tidak ada hubungannya dengan Nona Song. Jangan percaya desas-desus. Fina anak menang hidayah, mana mungkin. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, adikku. Adik, aku melakukan ini untuk kebaikanmu dan keluarga Lin. Jangan biarkan anakmu menipumu. Dia sekarang demi uang bisa melakukan apa saja. Kalau kamu tidak menegurnya sekarang, kalau dia berbuat kesalahan besar, kamu akan menyesal nanti. Ayah, kami pulang. Nona Su menghubungi tim konstruksi, besok dia membawa kami untuk survei medan. Paman, kamu juga di sini. Ini pasti Nona Su. Benar dari kota besar. Benar-benar berwibawa, Nona Su. Kamu harus waspada. Ada orang yang penampilannya bagus, tapi hatinya tidak baik. Khusus untuk menipu kalian. Uang dari putri keluarga kaya. Paman ini. Apakah Anda berbicara tentang Lin Mo? Apakah dia mengeluh miskin pada Anda? Meminjam uang? Bilang tidak ada uang untuk bangun jembatan. Nona Su bilang Lin Mo. Paman ini. Saya rasa Anda salah pak. Pertama, Lin Mo tidak pernah meminjam uang dari saya. Selain itu, saya berniat membantu desa mencari tim konstruksi terjangkau sebagai balas budi atas penyelamatannya terhadap saya. Sedikit niat baik. Dan, Lin Mo di hatiku adalah orang yang jujur, baik hati, dan bertanggung jawab. Karakternya jauh lebih berharga dari kekayaan apapun. Dia adalah teman yang layak untuk dijalin. Paman, dengarkan, simpan pikiran kotor. Tidak semua orang seperti Anda, hanya menilai hubungan dengan uang dan keuntungan. Kakak, putraku Lin mau bertindak dengan integritas, jauh lebih jujur daripada Anda sebagai paman. Mulai sekarang, urusan keluarga kami tidak perlu Anda khawatirkan. Silakan keluar. Selamat kepada host yang melawan fitnah. Menjaga reputasi diri dan teman, mendapat hadiah tunai 400 juta rupiah. Efek aura hubungan kuat. Su Lorong lebih tertarik. Adikku, hari lalu abang salah, abang hilaf. Tapi kita sadara kandang, terpat erat, bukan baju tua bang. Pikiranku sama baiknya. Bagus, bagus. Silakan minum teh. Oh iya, baiklah, ya begitu. Hei ya, adikku, aku punya kabar baik besar untuk kalian. Paman menemukan lagi. Apa tanah yang bagus? Xiao mau punya bisnis sah, proyek investasi yang pasti untung. Proyek investasi. Teman lama saya urus pertanian teknologi tinggi. Menanam jamur untuk ekspor ke luar negeri, return investasi ini. 20%, ya. Balik modal 2 bulan, lipat 3 bulan. Segitu cepat, yakin aman? Kita saudara kandung, mana bisa saya tipu, sudah taruh semua tabungan, bukan demi kalian. Keluarga terdekat. Ini peluang. Aku belum bilang Jishan, pikirkan, kamu ambil modalnya, 2 bulan sisanya murni keuntungan. Tidak perlu bertani lagi, mari menikmati hidup. Ini. Kedengarannya bagus, hanya saja. Di Hawaii, ada keluarga Hawaii. Aku tahu masalah dengan aku, tapi bisnis adalah bisnis. Masalah uang, bagaimana membahayakan kalian, jika tidak percaya. Berarti dendam padaku, tidak anggap kakak lagi. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bermaksud begitu. Kalau begitu, Kesempatan tidak menunggu. saham cuma segitu sulit sekali. Baru bisa dapatkan buat kali. Anggap saja bantu kakak, ini bisnis aku ya bro, bersatu kita teguh. Mana ada rezeki jatuh dari langit. 2 bulan balik modal, 3 bulan untung double, buffet. Gak bisa sakti ini, Lingo, maksud apa ini? Bilang paman bohong lagi ya? bukan aku bilang kamu bohong. Aku takut kamu ketipu. Teman lamamu itu siapa namanya? Bisnis terdaftar di mana? Proyek detailnya gimana? Model operasinya apa? Ada izin usaha dan surat pajak? Tentu saja aku tahu. Aku berteman dia puluhan tahun, tak mungkin tipu. Puluhan tahun membodohi keluarga, menipu kenalan dekat. Paman, saya sarankan segera ambil kembali uang tabunganmu, jangan sampai semuanya hilang. Lin Mo, nggak rela ayahmu sukses, selalu menghalangi cari uang. Menurutku kamu egois. Kamu takut kalau ayahmu punya uang, dia nggak akan bergantung padamu untuk pensiun, iya kan? Saya egois, ayah ibu saya tahu. Tapi kamu, bilang keluarga nggak menjebak keluarga, tapi apa yang kamu lakukan? Menjebak kita, keluar. Kamu Lin Mo yang buruk, adik ketiga. Adik ketiga, lihat saja anakmu. Kalian nikmati saja uang mati itu buat hidup, biar miskin sekalian. Xiao Mo, pamanmu kali ini mungkin memang benar. Aktifkan analisis komersial, gabungkan informasi baru, cari proyek pertanian canggih dengan pengembalian cepat serupa.
Analisis menunjukkan pola serupa skema Ponzi, diduga penipuan investasi ilegal, risiko 92%, model investasi, trik, janjikan pengembalian tinggi, gunakan hubungan pribadi untuk promosi, bayar bunga awal untuk menarik investasi, gagal saat pendanaan putus dan pelaku kabur dengan uang. 9 dari 10 proyek seperti ini adalah penipuan. Kalau sebagus itu, Lin Bofu tidak akan menyembunyikannya. Diam-diam menghasilkan banyak uang, jangan memberitahu orang lain. Xiao Mo benar. Uang ini tidak bisa diinvestasikan. Dengarkan Xiao Mo. Saudara ini keterlaluan. Selamat kepada host yang telah berhasil meramalkan dan mencegah penipuan finansial dengan dalih keterikatan keluarga. Mendapat hadiah, uang tunai 300.000 yuan dan peningkatan pengalaman analisis komersial. Saya mau hadiah. Hahaha habis. Semua habis. Uang saya, tabungan seumur hidup saya. Bro, ada apa ini? Orang itu memang jahat. Dia bawa kabur uangnya. Proyeknya palsu. Semuanya palsu. 200 juta saya hilang semua. Benar-benar kena tipu. Ini salahmu, Lin Mo. Kutukanmu penyebabnya. Kenapa uangku bisa hilang? Bilang jangan berinvestasi, kamu tidak percaya. Akhirnya menyalahkanku. Kamu juga salah. Aku tidak peduli. Ini salahmu dan kamu harus ganti rugi. Kalau bukan karena Ayahmu investasi, aku bisa tahu. proyek ini palsu, Bisa mengambil kembali uangku. ini semua tanggung jawabmu. Tak tahu malu ada batasnya. Mau merusak hubungan, jangan salahkan aku bila aku bertindak. Bayar ganti rugi bisa saja. Serius, Xiao Mo. Kamu tulis hitam di atas putih, menggunakan hubungan keluarga untuk memeras dan menjebak ayahku. Selama kamu akui sekarang, kamu sedang mengada-ngada untuk memeras dan tidak mengganggu keluargaku lagi. Aku akan beri kamu 200.000 ini. Lempar daging ke anjing. Biar aku beli ketenangan darimu. Fitnah, kapan aku pernah memeras? Oke. Kalau aku hanya bisa lapor polisi. Bilang ke polisi kalau kamu di rumahku memeras. Biar polisi yang adili sekaligus periksa teman lamamu itu. Bisa dapat balik sedikit kerugian. Ayo lapor, aku nggak takut. Sudah cukup. Lin Mo. Kamu benar-benar nekat. Tunggu saja, ini belum selesai. C'est la Mac et pada host me la tu du ensemble Nodan Fitna, me readia. Kemampuan, serangan balik tepat, untuk menyusun kata lebih cepat saat menghadapi fitnah, atau permintaan tak masuk akal. Lebih cepat membalas secara efektif. Bisa lebih cepat dalam serangan balik yang paling efektif. Saudara ketiga, Xiao Mo. Masa lalu semua salahku, aku minta maaf pada kalian. Kakak, masa lalu jangan diperbincangkan lagi. Jenai anak ini, dulu memang kurang paham, sekarang dia juga tahu salah. Di rumah tak melakukan apa-apa juga bukan solusi. Aku jadi berpikir, Bisa nggak mencarikannya pekerjaan, biar lebih stabil. Xiao Mo, kamu kenal banyak orang, jaringan luas, kemampuan hebat. Jenai konsep-pimu. Kamu sudah hebat, harus bantu dia, cari pekerjaan bagus dekat rumah, kerja di kantor. Kita keluarga, kamu nggak boleh cuek. Xiao Mo, kalau memang ada yang cocok, Paman, bukan saya nggak mau bantu. Cari kerja itu lihat kemampuan dan perilaku. Kayak Lin Jiana itu, SMU aja nggak lulus, suka bermalas-malasan, nyolong-nyolong, terus terang aja sih. Dia itu bukan siapa-siapa. Perusahaan mana yang mau mempekerjakannya? Kok bisa ngomong begitu tentang sepupu perempuanmu? Dulu itu dia masih kecil nggak ngerti. Siapa yang nggak buat salah, kamu nggak bisa beri kesempatan. Tarik dia dikit, dia bisa balik ke jalan benar. Buat kamu kan cuma ngomong doang. Jangan-jangan kamu pengen lihat dia jatuh baru puas ya? Kesempatan itu didapat sendiri, bukan orang lain. Jika mau berubah, pelajari keterampilan dong. Atau mulai dari kerja bawah kayak cuci piring atau sapu lantai, kerja keras aja. Minta gaji tinggi, kerjaan mudah, dekat rumah, kenapa begitu? Karena dia nggak tahu malu. Lin Mo, kamu kok sedingin itu, sama sekali nggak ada rasa kekeluargaan. Dia kan sepi kamu. Bantu dia itu memang kewajiban kamu. Kewajiban? Nyolong perhiasan ibunya, kenapa bukan kewajiban? Pakai mobilku tanpa izin, lecet bempernya, kenapa bukan kewajiban? Pinjam utang rentenir dan bikin rugi, kenapa nggak bilang kewajiban? Itu semua sudah masalah lalu. Kalau sudah lewat, gimana kalau aku tabok kamu dan dianggap lewat? Kebiasaan buruk susah diubah, bilang aja dia maling kecil. Waktu kecil, Nah, biar saya tunjukkan ini padamu. Ini adalah screenshot keputusan hukuman administratif dari sistem kepolisian, di mana jelas tertulis nama Lin Jianai. Alasannya adalah mencuri barang di swalayan. Lihat baik-baik. Setengah tahun yang lalu, inilah putri baik yang kamu bilang sudah tahu salah dan bisa tenang. ini tidak mungkin. Dari mana kamu mendapatkannya? Jangan-jangan kamu memalsukannya. Tanya ke kantor polisi sendiri. Jika ingin bantu Lin Jianai, bisa.
Tunggu dia benar-benar sadar akan kesalahannya, bisa kerja dengan tangannya sendiri untuk menghidupi dirinya. Baru kita bicara, kalau tidak, tidak ada diskusi. Sungguh berdosa. Ini benar-benar berdosa. Selamat kepada pemilik memegang prinsip, menghancurkan pemerasan moral dengan fakta, mendapat hadiah 100.000 yuan. Wawasan meningkat mudah. Menyingkap orang lain yang menyamar dan berbohong. Lin Jiana datang ke rumahku untuk berlatih. Kak, kamu pulang. Ketangkap basah, ayo ikut ke kantor polisi. Kak, salah, tidak berani lagi. Aku sepupumu, tidak bisa membawaku ke kantor polisi. Jika masuk penjara, hidupku hancur. Rekor buruk membuatku tidak bisa dapat pekerjaan dan menikah. Lepaskan aku. Ampuni aku kali ini. Lin Mo. Kamu lepaskan kana apa kamu lakukan. Xiao Mo, segala kesalahan itu milik kita. Karena masih kecil. Bilam Duesa, kali ini maafkan dia jika dia masuk penjara. Bagaimana nasib Kedepannya bagaimana hidup kami, kita ini kan satu keluarga. hubungan darah? Kamu tega? Melihat dia hancur begitu saja. Kamu nih benar-benar dingin, dia kan adikmu. Kak, aku janji tidak akan berani lagi. Aku akan bekerja keras untukmu, jangan lapor polisi. Aku beri dia banyak kesempatan. Kalian yang memanjakannya, pakai alasan keluarga sebagai tameng. Mendorong sampai seperti ini. Bukan aku menghancurkannya sekarang. Tapi kalian dan dia sendiri yang menghancurkannya. Ayah, ibu, aku tidak mau masuk. Kak, aku benar-benar tahu salahku. Beri aku kesempatan lagi, ya? Lin Mo, kau sungguh tidak berperasaan. Kenapa hatimu begitu keras? Kamu benar-benar tidak peduli sama sekali. Kalau catatan kriminal, hidupnya akan hancur. Kamu pikir dia harus bagaimana nanti? Merusak dia. Sekarang masuk penjara untuk mencegah dia melakukan kesalahan yang lebih besar di masa depan, yang akan merusak segalanya. Sekarang tahu menangis. Kemana saja sebelumnya, dia seperti ini karena kalian memanjakannya, bukan saya yang mengirimnya masuk. Ini hukum yang menghukumnya, kalian yang membawanya ke tahap ini. Lin Mo, kamu takkan mati dengan baik. Kamu akan menerima balasan. Baiklah Lin Mo, hatimu keras juga. Akhirnya tenang. Semoga kali ini dia benar-benar bisa belajar. Selamat memutus ikatan keluarga tidak sehat dan menjaga prinsip moral dan hukum. Dapat hadiah. 500.000 yuan. Menguasai pengetahuan hukum. Ini rumah Lin Mo. Kelihatannya orang yang mantap. Paman, Bibi, Lin Mo, ini ayahku. Cepat masuk, Paman Su. Hello, Tuan Su. Halo. Lin Mo, Luoran banyak bicara tentangmu. Terima kasih sudah menyelamatkannya. Paman Su, terlalu sopan. Dalam situasi itu, siapapun yang punya hati nurani tidak akan diam saja. Pakai Su. Pak Su, Anda di dalam? Saya paman besar Lin Mo. Ada sesuatu penting yang perlu saya sampaikan. Biarkan dia masuk. Pakai Su. Kehormatan Anda datang. Maaf tidak bisa menyambut. Saya adalah paman kandung Lin Mo. Melihatnya tumbuh sejak kecil. O Tuan Lin ada urusan. Direktur Su, jangan ditipu oleh Lin Mo. Dia tidak punya kemampuan. Saya dari kecil mengawasi dia. Dia hanya ingin menipu uang putri besar Anda. Sebagai paman besar, saya tidak bisa membiarkan Anda dan Nona Su dibodohi oleh dia. Saya mengingatkan Anda. Ini semua untuk kebaikan kalian. Memang anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Kamu omong kosong. Paman, peringatan ini untuk kami, biayanya tidak kecil bukan? Apakah kamu mau mengacaukan hubungan aku dan Luoran demi keuntungan pribadi? Lin Mo, bagaimana bisa bicara begitu pada paman? Pak Su, lihat dia menunjukkan jati dirinya. Kepada paman saya sendiri. Dia begitu kejam, bagaimana bisa berniat baik pada Anda? Dia bagaikan serigala berbulu domba. Pak Lin, niat baikmu saya hargai. Namun, Saya percaya pada pilihan putri saya. Lin Mo berani maju dalam bahaya, demi menyelamatkan Luoran tanpa pedulikan keselamatan diri.
integritas dan tanggung jawab lebih berharga daripada kekayaan. Apalagi, grup Sukami baru-baru ini memiliki proyek energi baru, Linmo, dengan pandangan bisnis unik dan kemampuan pribadi. Sudah mencapai kesepakatan kerjasama awal dengan kami, ini surat penguatannya. Kami adalah mitra kerjasama yang setara, bukan seperti yang kamu bayangkan. Kerjasama. Dari mana dia dapat uang dan sumber daya? Ayahku sangat menghargai proposal Linmo. Memiliki prospek perkembangan baik. Ini didapatkan Linmo dengan kemampuannya sendiri. Sekarang, Paman mengertikan. Apa yang saya miliki, semua didapatkan dengan usaha sendiri. Bukan dengan memanfaatkan siapapun, apalagi dengan menipu keluarga sendiri. Pikiran jahatmu itu, cepat hentikan. Proyek kerjasama ini, Linmo anak muda itu malah bergabung dengan keluarga Su yang kuat. Itu seharusnya milikku. Kerjasama bagus, kerjasama bagus. Pakai Su. Proyek sebesar ini tak bisa dia tangani sendiri. Tetap butuh bantuan kerabat keluarga Lin. Detail proyeknya, kami bicarakan langsung dengan Linmo. Tidak usah orang luar yang khawatir. Aku tiba-tiba ingat ada urusan di rumah. Aku harus pergi dulu ya. Selamat kepada tuan rumah atas pengakuan dan dukungan Ayah Su, menghancurkan fitnah, mendapatkan hadiah. Analisis bisnis naik ke tingkat menengah. Dana awal di Tiongkok bertambah menjadi 1 juta yuan. Maaf Linmo, kamu lagi kena omlen pemangku gara-gara aku. Sudah biasa, hanya badut kecil saja. Berterima kasih padamu dan kepercayaan ayahmu. Kamu layak, ayahku jarang sekali mengagumi anak muda seperti itu. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Linmo, kontrak proyekmu itu. Sudah aku lihat. Lihat atau tidak ada hubungannya denganmu? Kenapa tidak ada hubungannya? Kamu adalah orang keluarga Lin. Proyek kamu negosiasi adalah proyek keluarga Lin. Keuntungan proyek ini kasih saya 1% saham. Kalau tidak Apa hubungannya? Proyek ini dinegosiasikan atas nama pribadi saya. Modal dan risiko saya tanggung. Kenapa harus kasih kamu? Kenapa kasih? Aku pamanmu, kakak ayahmu. Linmo Denga. Sekarang kamu sukses, punya uang, menghormati saya, saham ini untuk saya, sama seperti uang pensiun. Kalau kamu tidak kasih, kamu lupa asal-usul, hanya peduli uang. Aku akan pergi ke desa, ke kota. Aku sebarkan Linmo kaya dan acuh kerabat miskin. Lihat di mana simpan wajahmu. Silakan pergi saja. Siapa di desa masih percaya padamu? Lin Bofu? Apakah lupa mengapa Lin Jianai masuk penjara? Oh, Apakah kamu juga ingin menemani dia di sana? Linmo, jangan menakutiku. Kamu harus berikan. Jika tidak, aku ke proyek konstruksi dan buat keributan. Sehingga kamu tidak bisa Aku ingin melihat keluargamu. para mitra kerja. Masih bisakah kamu lihat? Kamu ini, bahkan keluargamu sendiri tidak bisa urus. Keras kepala. Kalau tidak buat dia putus asa, tidak mungkin berhasil. Baiklah, kamu pergi buat keributan, aku mau telepon Pak Su. Petinggi kota, Ada orang tak berhubungan yang mau memeras saham. Suruh dia bantu hubungi petinggi kota, lihat bagaimana menghadapi tindakan yang merusak lingkungan pemasaran ini. kamu. Jangan gunakan keluarga, Suan. Melakukan tugas hukum. Pemerasan dan ancaman besar, cukup buat kamu tinggal di dalam. Sudah bertahun. Mau coba tidak? Linmo, jangan macam-macam, aku ini pamanmu. Sekarang baru ingat aku adalah pamanmu? Saat minta uang dan saham, kenapa tidak berpikir apakah pantas jadi paman? Ini draft kontrak akhir, coba cek dulu. Dia datang lagi mau apa? Nona Su, proyek keluarga Su dan Lin harusnya kami punya bagian juga. Lin mau masih ingin makan sendiri. Pak Lin, Anda salah di beberapa poin penting. Kontrak proyek ini secara tertulis atas nama Linmo pribadi. Tidak ada hubungannya dengan keluarga atau kerabatnya secara hukum. Kedua, kesempatan proyek ini diberikan ayah saya menghargai kemampuan Linmo, dukungan teknologi inti dan pendanaan utama. Juga berasal dari grup Sukami dan penggalangan dana pribadi Linmo. Ketiga, menurut informasi yang saya miliki, Anda dan kerabat langsung Anda memiliki banyak catatan kredit buruk dan catatan pelanggaran hukum. Jadi, Anda tidak berhak ikut serta dalam kerjasama ini. Lagi pula, Anda akan dikeluarkan dari daftar orang terkait. Saya harap Anda tidak mencari masalah dengan tunangan saya melalui proyek. Tunangan. Betul sekali. Saya dan Luoran telah bertunangan. Secara pribadi maupun profesional, kamu tak punya alasan untuk meminta lagi apapun. Silakan pergi, jangan pernah melangkah ke rumahku lagi. Baiklah, baiklah. Kalian nantikan saja, jangan terlalu cepat bahagia.
Selamat kepada tuan rumah atas perkembangan hubungan dengan Su Luoran dan berhasil menyingkirkan permintaan yang hadiah 800,000 yuan person Su Luoran meningkat pesat. Mendapatkan keterampilan pasif kepercayaan mitra bisnis. Wah, belum menikah saja sudah pelukan. Tidak tahu malu. Kalau menurutku, mana mungkin nona kota itu tertarik dengan anak kampung kita yang polos ini? Jangan pedulikan dia, mulutnya busuk. Linmo, Nona Su, mau kemana nih? Jangan-jangan sudah isi dan mau cari orang jujur buat tanggung jawab? Nona, tolong bicara lebih sopan. Aku dan Lin mau pacaran secara normal. Hormat. Masih suruh aku hormat. Linmo, kamu memang pantas dapat sepatu bekas yang tidak diinginkan. Zhang Juanhua, coba lagi kalau berani ngomong yang nggak keluar dari mulutmu itu. Kenapa Linmo? Apa yang aku katakan benar? Mara? Ayo, pukul aku. Pukul kamu, khawatir tanganku kotor. Peringatkan, jika berani cemarkan nama baik Loran. Aku akan membuatmu menyesal. Siapa yang kamu takut-takuti? Semua orang, lihat, Linmo ingin memukul orang tua. Loran, ayo kita pergi. Jangan lama dengan anjing. Aku nggak bisa terima ini. Linmo dan cewek rendahan itu terlalu sombong. Lalu aku bisa apa? Apa yang harus dilakukan? Kalau gak bisa terbuka, lakukan diam-diam. Su Luoran adalah orang yang disayangi. Kalau kita bisa menangkapnya. Kamu gila, penculikan itu kejahatan berat. Kejahatan berat. Kanai masih di dalam sana. Keluarga kita hancur karena Linmo. Kenapa dia baik-baik aja? Tengkap wanita. Paksa Linmo untuk kembalikan uangnya, lalu kita sekeluarga kabur. Apakah itu bisa dilakukan? Kenapa tidak? Dia sering sendirian jalan-jalan di hutan belakang desa. Banyak kesempatan. Baik, ayo lakukan. Mereka yang memaksa kita. Lihat dia sendirian. Pastikan tidak ada yang mengikuti. Aku sudah mengawasinya lama. Pakai ini. Cepat naik mobil. Kenapa mati? Dia bilang jalan-jalan sebentar, kembali. Baterainya habis? Jangan panik. Tunggu, mungkin dia akan kembali. Ada yang aneh. Luoran tepat waktu, tidak membuatku khawatir. Sistem bisa lacak posisi Luoran? Tugas akhir sistem host mendekat, fungsi bantu dibatasi. Tidak bisa tentukan posisi langsung. Mengaktifkan insting krisis. Meningkatkan intuisi tuan rumah. Sinyal energi hilang dari target. Arah hutan belakang desa dengan fluktuasi kebencian. Kenapa harus terjebak sekarang? Tidak peduli, harus cepat pergi. Ayah ibu, aku pergi mencarinya. Luoran. Di mana kamu? Terjadi sesuatu. Ada jejak kaki berantakan di tanah berlumpur dan bekas seretan yang jelas. Analisis jejak sistem. Analisis jejak belas kasihan. Dua dewasa dengan berat badan. Langkah-langkah panik. Ada tanda seret. Menunjukkan pengangkatan tidak sukarela. Sinyal jahat, lemah tapi mengarah ke arah tenggara, daerah pertambangan yang ditinggalkan. Daerah pertambangan yang ditinggalkan. Lin Bofu. Pasti dia. Apakah Xiaomo ditemukan? Ayah ibu. Loran diculik paman. Dia berani ya. Kakak gila. Aku akan selamatkan dia sekarang, ayah segera lapor polisi. Beritahu polisi situasi lokasi. Baik, hati-hati ya. Xiaomo sendiri terlalu berbahaya. Tunggu polisi datang ya. Bu, aku tak bisa menunggu. Setiap menit menunggu Loran semakin berbahaya, aku harus pergi. Orangnya udah diculik. Selanjutnya gimana? Gimana cara hubungi Linmo?
Pakai ini buat telepon Linmo. Mente dia. 50 juta, bukan 1 miliar, mau kasih 1 miliar? Dia mau kasih 1 miliar? Dia nggak bakal kasih. Kalau nggak kasih, kita bunuh. Lagian udah terlanjur. Paling nggak kita hancur-hancuran. Hei Linmo, wanita kamu ada di tangan saya. Lin Bofu, jangan berlagak misterius, mau apa kamu? Bagus kalau tahu aku. Siapkan 1 miliar tunai, jangan lapor polisi. Kalau tidak, urus jenazah wanita ini. Uang bisa saya siapkan. Pastikan keselamatan Luoran. Biar dia bicara dengan Letakkan uang di lokasi yang ditentukan sebelum siang besok. detail lokasi akan saya beri. Berani main-main, pasti mati. Halo. Sistem masih bisa melacak sinyalnya? Sinyal sudah terputus, tapi berdasarkan kekuatan sinyal terakhir dan perasaan bahaya. Target ada di depan, di pondok tambang 500 meter. Di dalam ada 3 orang. 2 orang sangat tidak stabil emosinya. Tingkat risikonya tinggi. Apa dia setuju memberi? Setuju, tapi kita harus cepat cari cara. Bagaimana kita pergi setelah? Pergi kemana? Kanai kita masih di dalam. Kene saya masih di dalam. Jangan nangis lagi, menyebalkan. Lin Bofu, kok kamu bisa nemu tempat ini? Sistem. Aktivasi tingkat master seni bela diri. Ah, Linmo, ayo kita bertarung. Minggir. aku akan bunuh kamu. Mau cari mati? Ah, Habis sudah, semuanya selesai. Linmo, aku tahu kamu datang. jangan takut, tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Tuan Lin dan Nona Su, kalian berikan petunjuk tepat waktu. Lin Bofu dan Sang Juanhua sudah mengaku semua. Mereka akan menghadapi hukuman berat. Terima kasih, Pak Polisi. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tadi benar-benar menakutkan. Tapi untungnya kamu ada di sini. Saya tidak takut apa-apa lagi. Semuanya salahku. Tidak melindungimu dengan baik, tidak membiarkanmu dalam bahaya lagi. Bukan salahmu, itu orang-orang yang hatinya jahat. Luoran, baik-baik saja, maaf keluarga tidak merawatmu baik. Tante, jangan bicara begitu. Saya baik-baik saja. Linmo sangat berani. Pamanmu benar-benar mencari masalah sendiri. Mulai sekarang, kita dan keluarga mereka tidak ada hubungan lagi. Hidup kita harus terus bergerak maju. Krisis inti teratasi, berhasil melindungi orang terkasih, berhasil menjaga hati, imbalan tertinggi diberikan. Paket lengkap kehidupan sukses finansial dan kebebasan keluarga dekat bebas kekhawatiran seumur hidup hubungan luas. Rekan sejati di setiap bidang kesehatan menyertai fitur fisik tuan rumah dan pasangan. Tetap kondisi terbaik jangka panjang. Misi sistem selesai. Terima kasih atas kebersamaanmu, selamat tinggal. Meskipun tidak lagi memiliki sistem, ada penyesuaian, tapi aku telah menemukan kebahagiaanku. Selamat tinggal sistem, terima kasih. Membuatku menjadi diriku yang lebih baik. Luoran. Linmo, kau mengalami banyak hal, semakin yakin kau orang penting dalam hidupku. Seseorang yang Aku tidak mau menunggu lagi. Hari ini, di sini, di tempat aku tumbuh besar. Di depan orang melihat aku tumbuh besar. Sulu, aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Aku menjagamu dan mencintaimu selamanya. Memberimu rumah yang hangat dan sederhana. Linmo, aku mau. Aku bersedia. bagus, Linmo, Selamat ya, Pasangan yang serasi. bro, Kalian harus bahagia ya. Hari ini, semua menghadiri lamaran saya. Terima kasih atas doa-doanya. Belakangan ini terjadi banyak hal yang membuat saya mengerti. Kita tidak bisa hidup dalam pandangan orang lain. Baik hati bukan lemah. Mundur tidak mendapat hormat. Hanya dengan berani. Mengatakan tidak pada ketidakadilan dan tuntutan. Memegang teguh prinsip dan batasan untuk melindungi diri sendiri. Orang dan hal yang kita pedulikan. Baru bisa menjadi diri sendiri.
baru bisa dapatkan hormat sejati dan bahagia sejati. Aku dan Luoran akan memulai hidup sejati kami di sini, di kampung halaman kami. Dengan cara kami sendiri, bersama semua orang yang tulus pada kita. Menjalani hari-hari yang lebih baik. Huaidahejie, musim ini selesai.